Ya, selamat siang, salam jumpa lagi untuk kita. Kali ini kita akan mempelajari materi ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari nilai rata-ratanya atau nilai pusatnya. Semakin besar tingkat penyebaran data, semakin data itu heterogen. Dan semakin kecil tingkat penyebaran data, semakin data itu homogen. Jadi data yang bagus adalah data yang homogen. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini ada 5 angka, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 7, 10, 10, 2, 3, 10, 10, 10, 4, 7, 7, 7, 10, 6, 7, 7, 7, 8. Ini semua kalau dijumlahkan dicari nilai rata-ratanya, jadi kita pakai min saja. Seperti yang saya sudah pernah bilang bahwa nilai rata-rata lebih akurat untuk ukuran pemusatan. Jadi semuanya nilai rata-ratanya adalah 7, tetapi ini berbeda unsur-unsur di dalamnya dengan representasinya, kualitasnya beda-beda, ini penyebarannya beda-beda. Jadi manakah yang penyebarannya lebih baik? Kalau untuk data ini terlihat yang paling baik itu adalah ini 6, 7, 7, 7, 8. Nah, karena ya dia tidak tersebar jauh dari nilai pusatnya, seperti itu. Tapi untuk data yang lebih banyak kita membutuhkan formula yang dibuat untuk perhitungannya lebih mudah. Jadi nanti ukuran penyebaran data itu ada namanya jangkauan atau range, hamparan, simpangan kuartil dan atau kuartil deviasi, simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan ragam atau varians. Jadi ada 6 kita akan belajar. Nanti yang lebih pentingnya itu ini simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Mari kita lihat. Ya, yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Ini sudah ada pada materi-materi sebelumnya. Jadi kalau untuk data tunggal ya berarti 81 kurang 65. Hasilnya adalah 16. Nah, ini data yang sebelum dan kita sudah pernah hitung. Jadi jangkauan termasuk dalam ukuran penyebaran juga. Sedangkan jika datanya dalam bentuk kelompok, maka X max-nya adalah XN atau kelas tengah yang terbesar, yaitu 81. Jadi 81 kurang kelas tengah yang terkecil 66. Dapatnya 15. Jadi sama, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Itu tentang jangkauan. Yang berikut adalah hamparan. Ya, ini hamparan. Hamparan bisa disebut juga rentang antar kuartil. Ada juga dalam sumber-sumber yang lain rentang interkuartil. Nah, interkuartil atau interkuartil sama saja. H sama dengan Q3 kurang Q1. Ya, karena untuk data berkelompok kita masih menggunakan kuartil yang sama. Kemarin itu kuartil 3-nya, kuartil atasnya adalah 75,808. Sementara kuartil bawahnya adalah 71. Berarti hamparan 75 kurang 808 kurang 71, 4,808. Kita seperti biasa bandingkan dengan data tunggal. Data tunggal ini kuartil berarti bagi 4 bagian. Maka pembatasnya yang ini, warna-warna ini, kuartil satunya antara 71 yang di bawah dengan 71 yang hitam. Berarti kuartil satunya 71 juga. Kuartil 3-nya ini median, kuartil 2. Kuartil 3-nya 75 dan 75 juga, jadi 75. Jadi 75 kurang 71, 4. Itu hamparan. Yang berikut adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil 1/2 dari Q3 kurang Q1 atau 1/2 dari hamparan, setengah dari hamparan. Maka
Untuk data berkelompok 2,404, sedangkan untuk data tunggalnya adalah hamparannya, simpangan kuartilnya adalah 2. Kita lanjut. Ya, yang berikut adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitungnya dengan ukuran pemusatannya. Itu simpangan rata-rata ya. Jadi ini kalau data tunggal ya sigma dari ini tanda mutlak berarti positif. XI, setiap XI kelas kurang rata-ratanya baru bagi jumlah frekuensi. Sama juga bedanya di data berkelompok karena masing-masing memiliki frekuensi, berarti FI dikali kelas tengah kurang selisih dari kelas tengah dengan rata-ratanya per sigma FI. Kita langsung lihat yang contoh yang awal yang tadi saya berikan ya, biar lebih jelas. Kita ambil satu saja, ini rata-ratanya kita sama-sama tahu 7 ya. Ya, ini kalau dijumlahkan semua 35 bagi 57. Kita ambil salah satunya, saya ambil yang di atas 4, 7, 7, 7, 10. Berarti nanti ini adalah yang pertama X1 nya 4 kurang 7 dari rata-rata mutlaknya, terus 7 kurang 7 lagi kurang 7 kurang 7 dan seterusnya, bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seperti ini 4 kurang selisih dari 4 dan 7 adalah 3, 0, 0, 0, 3 tambah 3, 6 bagi 5, 1,2 ya, itu simpangan rata-rata. Dari ini data tunggalnya contohnya. Kita tidak bisa pakai contoh yang sama dari data berkelompok karena ada 60 bilangan, jadi kita pakai yang ini. Untuk data berkelompok kita tetap pakai data yang sama seperti sebelumnya. Ini saya kasih tanda warna, memang ini frekuensinya, terus kita sama-sama tahu ini X barnya 73,5 ya. Berarti ada satu kolom yang ditambah yaitu XI kurang X bar. Saya kasih warna karena nanti akan dikalikan. Jadi XI kurang X bar ini diperoleh dari 66 kurang 73,5 ya. Itu nanti dapat negatif 7,5, tapi karena tanda mutlak sekali lagi jadinya 7,5 dan seterusnya 69 kurang 73,5 4,5 ya. Ini nanti selisihnya akan seperti panjang kelas ya, naik 3 karena dia negatif di sini, seharusnya jadi tambah 3 kembali jadi 1,5 ya. Nah, kalau bingung ya jumlah satu-satu. Setelah dapat ini nilai akhirnya ini hanya bantuan saja, jadi kalau kalian kerja mengerjakan tugas langsung saja. Setelah itu baru kolom untuk yang pembilang pada rumus ini. Jadi FI dikali XI kurang X bar 2 kali 7,5 dan seterusnya. 2 kali 7,5 15, 4,5 kali 6 27, 12 kali 1,5 18, 13 kali 1,5 19,5, 4 kali 4,5 18 dan seterusnya. Baru dijumlahkan hasilnya adalah 120. Inilah pembilang dari ini, sigma FI kali mutlak kali XI kurang X bar. Ini nilai pembilang, penyebutnya adalah tetap 40. Tinggal kita masukkan ke rumus, 120 bagi 40 adalah 30. 3 sorry. Jadi simpangan rata-rata dari data yang sudah ada dari sejak awal itu adalah 3. Sedangkan simpangan rata-rata dari data yang ini 477710 adalah 1,2. Kalian bisa bandingkan ini 56789 dengan rumus yang sama, 3571010 dengan rumus yang sama. Nanti akan ada yang simpangan rata-ratanya sama, akan ada yang simpangan rata-ratanya sama, ada yang beda. Jadi ingat seperti pada awal yang telah saya katakan, kalau semakin kecil nilai simpangannya berarti data tersebut semakin bagus, homogen, berarti penyebarannya bagus. Baik,
Mungkin sampai di situ untuk simpangan rata-rata. Kita lanjut. Ya, yang berikut adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Jadi masih ada hubungan dengan simpangan rata-rata tadi. Tadi saya sudah bilang kalau data-data ini ada yang nanti simpangan rata-ratanya sama. Jadi nanti saya langsung tahu ini 56789 kalau dicakar simpangan rata-ratanya akan mendapatkan nilai 1,2 juga. Oleh karena itu maka diperlukan simpangan baku lagi untuk menentukan manakah yang lebih baik. Jadi ini dikuadratkan nanti. Rumusnya sama, hanya selisih tadi, selisih nilai xi dan x bar itu dikuadratkan. Ini tidak pakai tanda mutlak, tidak apa-apa karena dikuadratkan nanti positif. Dan kita langsung lihat, saya ambil yang ini, nanti langsung di simpangan baku yang 56789. Ya, ini berarti 5 kurang 7 dikuadratkan, 6 kurang 7 kuadrat dan seterusnya. Berarti nanti 2 kuadrat, 1 kuadrat, 0, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Ya. Ini kalau tidak dapat kuadrat berarti 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 2 6 sama. Jadi ini hasilnya adalah 10/5, akar dari 10/5. Ini simpangan baku. Maka jawabannya adalah akar 2. Nanti jawabannya menyesuaikan, kalau soalnya pilihan ganda ya disesuaikan dengan optionnya. Akar 2 itu sekitar 1, berapa. Kalau esai maka ini jawaban sudah sederhana, yang paling sederhana. Yang berikut untuk data berkelompok ini ya saya sudah warnakan lagi yang ini. Berarti kita membutuhkan satu kolom lagi. Jadi nanti satu tabel untuk satu data, satu tabel untuk menjawab semua nanti seperti itu. Jadi ini tidak pakai xi kurang selisihnya dikuadratkan, berarti kolom yang ini, kolom yang 7,5 4,5 ini dikuadratkan, berarti 7,5 kuadrat. Nanti itu dicakar pakai kalkulator ya dapat 56,25 dan seterusnya. 4,5 kuadrat 20,25, 1,5 kuadrat 2,25 sampai dengan 7,5 kuadrat 56,25. Ya kebetulan ini sama kayak tadi kan, dia cermin, jadi dia ada yang berbeda, tidak selalu sama kebetulan. Ya setelah itu kita tinggal tambah ini kolom yang satu yang terakhir untuk pembilangnya, yaitu fi dikali xi kurang x bar pangkat 2. Jadi fi nya ini xi kurang x bar nya ini, jadi kita tidak hitung manual lagi. Maksud dengan tabel sudah menggampangkan, membuatnya menjadi gampang. Jadi 2 dikali 56,25, nanti hasilnya 112,5 dan seterusnya. 6 kali 20,25 hasilnya 121,5, 12 kali 2,25 27, seterusnya sampai 81 kali 56,3 kali 56,25 hasilnya adalah 168,75. Tinggal dijumlahkan, jadi kolom ini yang dijumlahkan hikmahnya, maka hasilnya adalah 540. Dia datanya tidak selalu dia ini ya, kebetulan saya ambil data yang jumlahnya bulat juga, tidak semua seperti ini. Jadi tinggal kita substitusikan ke rumusnya seperti tadi, maka akar dari 540 bagi 40 sederhanakan 54/4, akar 42 ini 54, 9 kali 6 berarti 3/2 akar 6. Ya, itu nilai dari simpangan bakunya, 3/2 akar 6. Ini tadi akar 2. Ya, yang terakhir adalah ragam atau varians. Nah, ini rumusnya. Jadi ragam sama dengan S kuadrat. Jadi simpangan baku dipangkatkan 2. Ya, ini yang mana yang duluan, simpangan baku atau ragam itu jadi sebenarnya satu kesatuan. Jadi yang mana yang duluan itu nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Jadi rumusnya ini, intinya bahwa simpangan baku dan ragam adalah satu kesatuan.
sebenarnya ragam yang lebih duluan. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang ilmu statistik ini mengenai ukuran penyebaran data. Jadi ragam sama dengan S pangkat 2, berarti akar 2 dipangkatkan 2 diperoleh 2. Atau ini langsung ini 10 bagi 5 2 ya. Sedangkan untuk data berkelompok ini 3/2 akar 6 dipangkatkan 2 sama dengan 54/4 pangkat 2. Akar dari 54/4 pangkatkan 2 54 bagi 4, yaitu 2 dan 13,5. Jadi ragam atau varians dan simpangan bakunya. Jadi ini akan membuat data lebih jelas penyebarannya ini melalui ragam ini. Baik, sekian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi pada materi-materi yang lain, dan silakan beri masukan bila ada yang kekeliruan yang terjadi dalam penjelasan saya. Terima kasih.